Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Melsi Anggraini, mahasiswa UIN Sultan Syarif Qasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dengan program studi atau jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. NIM saya sendiri itu adalah 121111624145. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Umum yang dibimbing langsung oleh dosen Ibu Suci Habibah MPD. Baiklah, untuk teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena like dari teman-teman semuanya akan mempengaruhi nilai UTS saya. Terima kasih. Baiklah teman-teman semua, saya akan memulai penjelasan dari materi psikologi umum. Materi yang saya pilih adalah ingatan atau memori dan berpikir. Baiklah, saya akan memulai penjelasannya. Yang pertama itu ada pengertian ingatan atau memori. Pengertian ingatan menurut Chaplin 2002 yaitu fungsi yang terlibat dalam proses mengenang masa lalu, keseluruhan pengalaman masa lalu yang diingat kembali. Maka memori disimpulkan sebagai fungsi pengalaman atau informasi dan spesifikasi. Memori melibatkan apa yang dilihat dari dalam dengan merekamnya. Memori menggunakan rekaman itu untuk melakukan aktivitas, namun tidak semua pengalaman bisa disimpan dengan baik. Hanya informasi atau pengalaman tertentu yang memiliki kekhasan saja yang mampu tersimpan, sehingga memori memerlukan suatu tempat untuk menyimpan, menerima, dan mengingat kembali informasi tersebut atau informasi khusus. Apa yang dialami atau dilihat akan dipersepsikan pada individu, dan hal tersebut dimasukkan ke dalam jiwa. Baiklah, kita masuk ke dalam penjelasan selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis ingatan atau memori. Ingatan dalam psikologi terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada ingatan sensoris. Ingatan sensoris berkaitan juga dengan penyimpanan informasi yang diperoleh dari penerimaan panca indera. Memori sensoris merupakan proses penyimpanan informasi melalui saraf-saraf sensoris dalam jangka waktu yang sangat pendek. Dalam ingatan sensoris ada yang namanya encoding dan storage. Encoding dalam memori sensoris yaitu apabila saat mata melihat sesuatu, gambaran objek melalui sistem indera akan disampaikan ke bagian penyimpanan otak melalui impuls-impuls saraf. Yang kedua ada storage dalam memori sensoris. Artinya yaitu memori sensoris memiliki kapasitas memori yang sangat besar, namun penyimpanannya tidak berlangsung lama atau cepat hilang. Yang kedua ada memori jangka pendek. Ingatan jangka pendek merupakan proses penyimpanan memori secara sementara, yang artinya memori tidak bisa disimpan dengan lama. Di dalam ingatan jangka pendek juga ada encodingnya, storage, dan retrieval. Encoding dalam memori jangka pendek yaitu informasi yang didapatkan akan diterima di otak dengan sebutan kontrol proses. Informasi akan diproses dan kemudian disimpan. Kontrol proses merupakan proses yang mengatur masuknya informasi, kecepatannya menangkap informasi. Yang kedua ada storage dalam memori jangka pendek. Artinya kapasitas memori dalam jangka pendek terbatas sehingga memiliki kemungkinan untuk hilang. Yang ketiga ada retrieval dalam memori jangka pendek. Artinya proses mengingat dalam memori jangka pendek tidak terlalu lama karena kapasitas memorinya terbatas. Untuk mengingat memori jangka pendek bisa dilakukan dengan parallel search atau serial search.
Nah, yang ketiga ada memori jangka panjang atau disebut juga ingatan jangka panjang. Artinya, ingatan jangka panjang merupakan proses penyimpanan yang bisa diingat cukup lama dan relatif dan bersifat permanen. Baiklah, saya akan masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu ada fungsi ingatan atau memori. Yang pertama ada encoding atau memasukkan informasi. Encoding merupakan proses penyerapan persepsi dari informasi yang didapat kemudian dirubah menjadi difat memori organisme. Proses ini cukup lama agar mampu tersimpan dengan baik dan tidak mudah hilang. Proses encoding ini bisa terjadi secara tidak sengaja maupun sengaja. Misalnya, apabila informasi atau suatu hal tertentu diterima oleh panca indera dan dimasukkan ke dalam ingatan secara tidak sengaja, yaitu apabila individu memiliki niat untuk menyimpan informasi tersebut sehingga individu menaruh fokus perhatiannya dalam menyerap informasi tersebut. Fungsi ingatan yang kedua yaitu adalah ada storage atau menyimpan. Fungsi berikutnya ini adalah sebagai alat penyimpanan setelah proses encoding. Data atau informasi yang didapat akan disimpan dengan membentuk jejak-jejak yang bisa ditimbulkan kembali. Jejak-jejak memori tersebut disebut juga traces memori. Memori traces ini bisa mudah menghilang apabila tidak sering digunakan. Nah, fungsi yang ketiga itu ada retrieval atau mengeluarkan kembali. Fungsi ketiga ini yaitu menimbulkan kembali ingatan yang sudah tersimpan. Proses ini berkaitan dengan proses mencari informasi di dalam otak, menemukannya dan menggunakan kembali memori tersebut. Mekanisme ini sangat membantu dalam kegiatan sehari-hari, di mana ingatan-ingatan yang tersimpan berkaitan erat dengan masa depan. Segala bentuk aktivitas yang berhubungan dengan mengingat dan mengeluarkan kembali ingatan. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan ada tipe-tipe ingatan atau memori. Yang pertama itu ada ingatan prosedural. Ingatan mengenai cara melaksanakan sejumlah tindakan dan keterampilan atau mengetahui bagaimana. Contohnya mengendarai sepeda, memasak, mencium. Yang kedua itu ada ingatan semantik. Ingatan ini untuk arti meliputi pengetahuan umum, fakta-fakta, peraturan, konsep dan proposisi atau mengetahui apa. Contohnya tahu arti ayah, arti ibu, arti puding dan arti gitar. Nah, yang ketiga, tipe-tipe ingatan yang ketiga ada ingatan episodik. Ingatan ini mengenai peristiwa-peristiwa yang kita alami secara langsung dan konteks. Selanjutnya ada konsep lupa. Konsep lupa ini memiliki 4 teori, yaitu yang pertama itu ada decay theory. Artinya menganggap bahwa memori akan semakin memudar. Yang kedua ada teori interferensi, artinya menitik beratkan pada interval. Yang ketiga ada retrieval failure atau kegagalan mengingat memori yang disebabkan oleh interferensi. Yang keempat ada teori motivated forgetting, artinya kecenderungan melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebab fisiologisnya adanya perubahan fisik di otak dikarenakan gangguan fisik. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang ingatan atau memori. Selanjutnya kita masuk ke berpikir. Yang pertama itu ada pengertian berpikir. Berpikir adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, menimbang-nimbang dalam ingatan. Artinya, setiap manusia yang menggunakan akal budinya akan menimbulkan kegiatan yang disebut berpikir.
Nah, ada beberapa pengertian berpikir menurut para ahli. Yang pertama itu ada dari psikologi asosiasi, mengemukakan bahwa berpikir itu tidak lain daripada jalannya tanggupan-tanggupan yang dikuasai oleh oknum asosiasi. Yang kedua ada dari aliran Bepapiorisme, berpendapat bahwa berpikir adalah gerakan-gerakan reaksi yang dilakukan oleh urat saraf dan otot-otot bicara. Nah, pengertian selanjutnya ada menurut psikologi Gestalt, berpendapat bahwa proses berpikir seperti proses gejala-gejala psikis yang lain atau merupakan suatu. Selanjutnya ada macam-macam berpikir. Yang pertama ada berpikir induktif. Berpikir induktif adalah suatu proses dalam berpikir yang berlangsung dari hal-hal spesifik atau khusus menuju kepada yang umum. Orang mencari ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu kemudian menarik sebuah kesimpulan. Nah, macam-macam berpikir yang kedua itu adalah berpikir deduktif. Berpikir deduktif adalah suatu proses dalam berpikir yang berlangsung dari umum menuju kepada hal-hal yang spesifik atau khusus. Macam-macam berpikir yang ketiga itu ada berpikir analogis. Analogi berarti persamaan atau perbandingan. Berpikir analogis ialah berpikir dengan jalan menyamakan atau memperbandingkan fenomena-fenomena yang biasa atau yang pernah dialami. Baiklah, selanjutnya ada berpikir evaluatif. Berpikir evaluatif ialah berpikir kritis, menilai baik buruknya, tepat atau tidaknya sesuatu gagasan. Dalam berpikir evaluatif, kita tidak menambah atau mengurangi gagasan, kita menilai menurut kriteria tertentu. Selanjutnya ada faktor-faktor penghambat dalam berpikir. Yang pertama, bagaimana seseorang melihat atau memahami masalah tersebut. Yang kedua, situasi yang tengah dialami seseorang dan situasi luar yang sedang dihadapi. Yang ketiga, ada pengalaman-pengalaman orang tersebut. Yang keempat, bagaimana inteligasi orang itu. Yang kelima, data yang kurang sempurna, sehingga banyak lagi data yang harus diperoleh. Yang keenam, data yang ada dalam keadaan confuse, data yang satu bertentangan dengan data yang lainnya. Selanjutnya, ada faktor pendukung dalam berpikir. Faktor pendukung dalam proses berpikir antara lain yaitu yang pertama, keadaan emosi atau kejiwaan individu yang stabil. Yang kedua, pendidikan yang diperoleh oleh individu terpenuhi dan sesuai dengan perkembangan individu. Yang ketiga, keadaan lingkungan di sekitar individu yang mendukung dalam proses berpikir. Yang keempat, perkembangan intelektual individu. Yang kelima, sikap keterbukaan individu terhadap suatu pengetahuan yang baru. Selanjutnya ada fungsi berpikir. Ahli logika mengemukakan adanya 3 fungsi dari berpikir, yakni membentuk pengertian, membentuk pendapat, dan membentuk kesimpulan. Pembentukan pengertian. Kita mengenal adanya 2 macam pengertian, yaitu pengertian empiris atau pengertian pengalaman. Pengertian ini diperoleh dari pengalaman-pengalamannya, misalnya susu. Oleh pengalaman kita dengan susu sehari-hari, kita tahu apakah susu itu dapatlah dimengerti, bahwa pengertian-pengertian pengalaman ini akan berubah dan bertambah sesuai dengan banyaknya pengalaman kita, akan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Yang kedua ada pengertian rasional atau pengertian ilmiah. Seseorang yang memiliki pengertian ilmiah tentang susu akan mengetahui apakah hakikat susu itu, bagaimanakah susu itu, dan elemen-elemennya.
Pengertian ini ada isinya dan luasnya. Yang dimaksud dengan isi pengertian adalah ciri khas dari suatu pengertian. Misalnya ciri-ciri dari kursi adalah tempat duduknya dan ada sandarannya, sedangkan bentuknya bulat, dibuat dari kayu dan sebagainya, merupakan ciri khas dari pengertian tersebut. Selanjutnya ada pembentukan pendapat. Kita membentuk suatu pendapat bila kita mengatakan tentang sesuatu yang lain. Misalnya, kita menyatakan Siti pandai. Pendapat ini disebut pendapat positif. Ada juga pendapat yang negatif. Contohnya itu Siti tidak pandai. Ada juga pendapat yang modalitas. Barangkali ia pandai. Setiap pendapat kita tuangkan dalam bentuk kalimat yang terdiri dari pokok kalimat dan sebutan. Bila pokok kalimat berisi hanya satu individu, disebut pendapat individu, dan bila pokok kalimat berisi beberapa individu, disebut dengan pendapat partikular. Selanjutnya ada pembentukan kesimpulan. Membentuk kesimpulan adalah membentuk suatu pendapat yang berdasar atas pendapat-pendapat lain. Kesimpulan dapat dibedakan atas kesimpulan induktif. Berisi memuai bila dipanaskan, tembaga memuai bila dipanaskan, air memuai bila dipanaskan. Kesimpulan. Selanjutnya ada membentuk kesimpulan. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita mengambil suatu kesimpulan yang hanya berdasar pada suatu atau dua pendapat saja. Ini disebut dengan generalisasi. Jelas bahwa generalisasi ini sering tidak tepat dan meleset. Kesimpulan tersebut terbagi pula menjadi dua, yaitu pertama ada kesimpulan deduktif dan kesimpulan analogi. Selanjutnya ada tingkat-tingkat berpikir manusia. Yang pertama ada tingkat konkret, yaitu berpikir melalui bayang-bayang atau tanggapan. Khusus terjadi karena pengamatan panca indera yang bersifat konkret. Dalam berpikir tingkat ini, kesadaran akan adanya hubungan antar pengamatan yang satu dengan yang lain belum ada. Misalnya bayang-bayang atau tanggapan hanya khusus mengenai satu benda saja yang pernah diamati. Tingkat ini dialami oleh anak-anak karena anak-anak masih belum bisa menyusun pengertian untuk menguasai bayang-bayang yang ada di dalam pikirannya. Itulah sebabnya anak-anak belum dapat berpikir dengan cepat. Dengan kata lain, anak berpikir memerlukan peragaan benda-benda yang konkret. Yang kedua ada tingkat skematis atau bagan, yaitu tingkat di mana bayang-bayang atau tanggapan tidak lagi dari kegiatan konkret. Orang telah memiliki gambaran-gambaran atau bayangan-bayangan umum. Oleh karena itu, orang yang telah dapat membandingkan keadaan atau sifat-sifat dari berbagai benda yang perlu diamati. Yang ketiga itu ada tingkat abstrak, yaitu di mana orang telah menggunakan pengertian yang terbagi atas golongan-golongan. Dalam proses berpikir ini, orang tidak lagi membayangkan benda-benda. Pikirannya telah penuh dengan pengertian umum sebagai bahasa, sedangkan di dalam jiwa untuk menyusun pengertian menurut arah yang ditentukan oleh problema atau persoalan harus diselesaikan. Aturan pengertian tersebut dapat hubungan-hubungannya yang telah ia kuasai, seperti adanya hubungan sebab akibat, persamaan, perbedaan, dan sebagainya. Selanjutnya ada kreativitas berpikir. Kreativitas adalah kemampuan berpikir tentang sesuatu dengan cara baru dan tak biasa dan menghasilkan solusi yang unik atas suatu problem atau masalah. J.P. Guilford 1967 membedakan antara pemikiran konvergen dan pemikiran divergen. Pemikiran konvergen yang menghasilkan satu jawaban benar dan merupakan jenis pemikiran yang dibutuhkan pada karakteristik dari jenis pemikiran yang dibutuhkan pada tes kecerdasan.
dan pemikiran divergen yang menghasilkan banyak jawaban untuk satu pertanyaan dan merupakan karakteristik dari kreativitas. Misalnya, pertanyaan konvergen untuk tes inteligensi konvensional adalah, berapa uang yang Anda dapatkan jika ditukarkan dengan 60 gram emas? Nah, pertanyaan seperti ini hanya punya satu jawaban. Sebaliknya, perhatikan pernyataan berikut. Apa imaji yang muncul di pikiran Anda ketika Anda duduk sendiri di ruangan gelap? Dan apa kegunaan yang unik dari penjepit kertas? Nah, itu kan jawabannya itu kan mempunyai variasi jawaban. Nah, yang terakhir ada implikasi berpikir dalam pendidikan. Direktorat Jerman Adolf Hitler pernah mengatakan bahwa sungguh beruntung para penguasa jika kebanyakan orang tidak mau berpikir. Pendidikan seharusnya membantu murid menjadi pemikir yang lebih baik. Dalam pengajaran, salah satu tujuan penting pengajaran adalah membantu murid menjadi lebih kreatif. Dan cara yang paling tepat yang bisa mengilhami kreativitas murid antara lain memberi murid lingkungan yang memicu kreativitas, tidak terlalu mengatur murid, mendorong motivasi internal, mendorong pemikiran yang fleksibel dan menarik, dan memperkenalkan murid dengan orang-orang kreatif. Baiklah teman-teman semuanya, hanya itu yang dapat saya jelaskan di video saya ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebuah edukasi untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah like video saya. Terima kasih semuanya yang telah bersedia menonton video saya dan juga like video saya. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada Ibu Suci Habibah MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Umum yang telah memberikan UTS dengan sistem yang sangat ceria seperti ini. Saya yakin pasti masih banyak kekurangan di dalam cara saya menjelaskan atau di video saya ini kurang menarik. Saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.